teman-teman, selamat malam. Perkenalkan saya Chelsea, saya sebagai host. Pada malam hari ini teman-teman, saya sudah bersama narasumber kami. Izin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik, nama saya Andreas Jami, SPDM Link sebagai guru di salah satu sekolah di Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya ingin menanyakan tentang perkembangan anak dari usia 12 tahun. Langsung saja kepada pertanyaan. Di sini pertanyaan pertamanya, bagaimana cara sekolah dapat mendukung transisi anak usia 12 tahun ke materi yang lebih rumit di tingkat SMP? Baik, jadi ketika berbicara soal kemampuan siswa, khusus dalam hal transisi yang dimaksudkan, yang pertama, umur 12 tahun itu ada di SD pindah ke SMP. Kalau dia masuk dari 7 tahun atau 6 tahun, maka 12 tahun itu ada di SMP kelas 1. Transisi itu biasanya guru melakukan namanya matrikulasi. Nah, matrikulasi ini pertama melakukan tes awal, materi dasar apa yang sudah sangat dikuasai dan materi dasar apa yang belum dikuasai. Pada saat ditemukan si anak A belum menguasai, di situ guru melakukan intervensi dengan cara penguatan atau pengayaan. Setelah dilakukan pengayaan dan penguatan ini, baru boleh dilanjutkan dengan materi-materi yang lebih rumit setingkat SMP. Kurang lebih. Berarti melakukan tes pada anak. Ya, tes awal dulu. Oke, lanjut kedua Bapak. Yang kedua, bagaimana strategi yang paling efektif untuk membantu anak usia 12 tahun mengembangkan kebiasaan belajar yang mandiri, termasuk mengerjakan PR dan memanajemen waktu? Jadi begini, ada filosofi kami, 40 orang itu bisa menarik seekor kuda ke sumur, tapi membuat dia minum bukan urusan 40. Artinya fisik anak boleh ada di sekolah, digiring oleh orang tuanya, dipaksa oleh guru, dia ada di sekolah, boleh. Tapi untuk dia belajar bukan urusan orang tuanya, bukan urusan gurunya saja. Dia harus ada perubahan mindset, pola pikirnya harus dirubah, bahwa dia sekolah itu bukan untuk orang tuanya, bukan untuk gurunya, tapi untuk masa depannya. Ketika kesadaran ini timbul dalam hatinya, capek pun dia lakukan. Itu yang mahal. Kalau itu diketahui oleh semua guru dan dilakukan di seluruh anak yang dia ajar, anak itu menjadi pintar semua dan olimpiade pun dia menang. Yang ketiga, bagaimana cara sekolah dapat memfasilitasi pembentukan sikap kepemimpinan dan partisipasi anak usia 12 tahun dalam kegiatan kelompok atau sosial? Jadi begini, di sekolah itu ada kurikulum. Dalam kurikulum ini ada namanya co-kurikuler, ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler. Intrakurikuler itu dia belajar pelajaran, seluruh mata pelajaran dalam roster dia belajar. Kemudian ada co-kurikuler, co artinya pembantu, co-pilot, pembantu pilot. Jadi ketika guru menemukan anak tadi dia kurang mampu, katakanlah di berhitung, maka co-kurikuler yang dia lakukan nanti pengayaan, dia jadi co-kurikuler, entah dia dikasih les tambahan, entah dia dilakukan jadi P5, entah dia dilakukan kursus co-kurikuler di hari Sabtu. Intinya dia pendalaman, pengayaan supaya anak ini jadi bisa. Kemudian di ekstrakurikulernya, biarkan dia memilih minat dan bakatnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia memilih jenis kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Kalau dia orangnya kinestetik, dia suka silat, dia suka karate, dia suka taekwondo, kempo, fasilitasi. Kalau dia suka seni, berbagai alat musik, fasilitasi. Kalau dia suka sains, matematika, kimia, biologi, dia mau pendalaman, silakan kita fasilitasi. Nah, ini kalau dilakukan oleh semua guru
dan anak itu berminat pada semua ekstrakurikuler yang tadi, maka kita ciptakan anak-anak yang hebat di masa depan. Kalau begitu. Oke, yang terakhir Bapak, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menangani perubahan suasana hati dan emosi yang umum terjadi pada usia ini? Seperti yang kita ketahui pada usia ini juga yang rasa-rasa ingin tahunya kan lebih tuh Pak. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengatasi itu? Perubahan emosi ya. Jadi kalau anak macam ini, pertama dia ingin tahunya tinggi. Ingin tahu itu hanya dipuaskan dengan dia menemukan jawaban. Jadi ketika anak ini dia banyak bertanya, jangan dianggap cari bukan lalu anak ini diremehkan bahkan dikucilkan. Tapi kita harus puaskan rasa keingintahuannya dengan memberi jawaban yang valid sesuai preferensi. Satu. Yang kedua, perubahan emosi yang tadi, guru mesti memiliki ilmu psikologi anak yang cukup. Kalau kita memiliki ilmu psikologi anak yang cukup, memahami fase perkembangan peserta didik, maka kita perlakukan anak itu akan sesuai dengan keadaannya. Kita akan jawab kebutuhan sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan umur anak, dan tidak akan salah. Maka anak-anak itu merasa nyaman, dia akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti ingin dicintai, ingin dihormati, dan seterusnya. Ketika diberi ruang yang cukup oleh gurunya, maka dia akan sangat senang dan sangat nyaman di sekolah di situ. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan sudah habis. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya yang sudah Bapak berikan. Oke, baik teman-teman, sesi perbincangan kami pada malam hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Dah.